Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi teman-teman SPI semester 6 semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga teman-teman semua pada siang hari ini diberi kesehatan dan keselamatan dalam menghadapi musibah yang sedang terjadi di negara kita saat ini. Perkenankan saya sedikit untuk memaparkan materi dalam mata kuliah seminar sejarah pada siang hari ini. Perkenankan saya yang pertama untuk mengenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ilham Adi Kurniawan, NIM 173231050, dari Prodi Sejarah Peradaban Islam semester 6 ini. Dan tak lupa saya ucapan terima kasih kepada dosen pengampu, yaitu Bapak Latif Kusairi dan Ibu Martina Safitri, yang mana telah berkenan membimbing semua teman-teman sekaligus saya sendiri dalam menuliskan tugas seminar sejarah kali ini. Di sini saya akan memaparkan sebuah hasil dari sebuah penelitian saya mengenai suatu perkembangan pesantren. Di sini saya akan mengambil sebuah judul Senyap ke Arah Kemajuan, Perkembangan Pondok Pesantren An-Nawawi Merjan Purworejo tahun 1982 sampai 2010. Dalam memaparkan materi kali ini, yaitu saya mengambil model atau gambaran penulisan yang telah dijelaskan oleh Bapak Latif Kusairi di kelas, yaitu terdiri dari bagian-bagian yang penting yang harus dituliskan dalam sebuah pendahuluan atau di bab 1. Di antaranya adalah yang pertama, yaitu menuliskan latar belakang, kemudian yang kedua rumusan masalah, yang ketiga ruang lingkup penelitian, kemudian yang keempat tujuan dan manfaat penelitian, yang kelima kerangka konseptual, yang keenam tinjauan pustaka, yang ketujuh metode penelitian, yang ke-8 sistematika penulisan, yang ke-9 atau yang terakhir yaitu daftar pustaka. Dengan telah disebutkannya beberapa urutan ini, saya akan memaparkan yang pertama terlebih dahulu, yaitu sebuah latar belakang. Di sini saya dari judul yang saya ambil yaitu
senyap ke arah kemajuan, yaitu dalam perkembangan Pondok Pesantren An-Nawawi Merjan Purworejo tahun 1982 sampai 2010. Di sini saya akan menggambarkan di latar belakang, yaitu pesantren merupakan bapak dari pendidikan Islam di Indonesia. Didirikan karena adanya tuntutan dan kebutuhan zaman waktu itu. Kata pesantren sendiri yang terdiri dari santri awalan P dan akhiran An yang menentukan tempat. Jadi berarti artinya tempat para santri. Kadang-kadang ikatan kata san, yaitu bisa dimaknai yaitu manusia baik, dihubungkan dengan suku kata tra, yaitu dalam artinya yaitu suka menolong, sehingga kata pesantren dapat berarti tempat pendidikan manusia baik-baik. Itu dalam penjelasan pengertian pesantren secara bahasa. Kemudian secara istilah, yaitu pengertian dari pondok pesantren bisa dipahami sebagai tempat atau pemondokan para santri dalam menimba ilmu pengetahuan agama dan mengamalkan dalam bentuk ritual kegiatan sehari-hari kepada para kiai ataupun kepada orang banyak. Kemudian dalam latar belakang juga saya jelaskan, yaitu mengenai perkembangan pesantren atau awal mula terbentuknya sebuah pesantren, yaitu saya menjelaskan, saya mengambil sebuah penjelasan mengenai adapun tokoh yang dianggap berhasil mendirikan dan mengembangkan pesantren dalam arti yang sesungguhnya adalah Raden Rahmat, atau bisa disebut sebagai Sunan Ampel, itu pada abad ke-15, yaitu kisaran tahun 1400 sampai 1500 Masehi. Raden Fatah mendirikan pesantren di Kembang Kuning, yang mana pada waktu itu hanya memiliki 3 orang santri saja. Kemudian dapat diartikan bahwa itulah merupakan gambaran awal mula terbentuknya sebuah pesantren di Nusantara. Adapun pada awal berkembangnya ada 2 fungsi pesantren. Pertama sebagai lembaga pendidikan, kedua sebagai lembaga penyiar agama Islam. Kendati kini telah banyak perubahan yang terjadi, namun inti fungsi utama itu masih melekat pada pesantren. Kemudian tujuan pendirian pesantren adalah untuk mendidik generasi muda Islam yang pendidikan sehingga nantinya menjadi anak yang alim, memiliki ilmu pengetahuan dalam arti itu, dan soleh dalam arti menjalankan pengetahuannya tersebut serta bisa menjadi pribadi yang baik supaya tidak menjadi orang yang tamak.
Adapun semboyan dan moto dari pondok pesantren seperti pepatah dalam dunia pesantren yang sangat populer yaitu al-muhafadzatulal hotmis solih wal ahdu alal bil jadidil aslah. Dalam ini pesantren merupakan lembaga pendidikan yang gigih mempertahankan tradisinya. Kemudian sebagaimana nilai atau semboyan di atas yang termaktub di dalam pondok pesantren, nilai atau semboyan inilah merupakan yang terkandung di dalam pondok pesantren kuno atau bisa disebut juga sebagai pondok pesantren salafiyah. Seperti pondok pesantren Termas di Pacitan, pondok pesantren Tebu Ireng di Jombang, pondok pesantren Branggahan di Kediri, pondok pesantren Ciwaringin, dan pondok pesantren Buntet di Cirebon. Kemudian melihat fungsi dan peranan pondok pesantren dalam pendidikan maupun kemasyarakatan, maka penulis tertarik meneliti tentang keberadaan sebuah pondok pesantren yang mana terfokus dalam pondok pesantren An-Nawawi Merjan yang terletak di sebuah padukuhan yang masuk dalam wilayah Desa Gintungan, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Pondok pesantren An-Nawawi adalah sebuah lembaga pendidikan Islam yang didirikan oleh Syekh Zarkashi pada waktu 1830 sampai 1914 pada tahun 1870 Masehi. Sebagaimana umumnya pondok pesantren lain yang berafiliasi ke Nahdlatul Ulama atau NU, pondok pesantren ini mengikuti paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk meneliti dan mengaji lebih mendalam tentang perkembangan pondok pesantren An-Nawawi Merjan Purworejo dan kontribusinya di masyarakat Desa Gintungan, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo, baik dalam bidang agama, pendidikan, sosial, kemasyarakatan, ataupun dalam bidang ekonomi kemasyarakatan. Sehingga penulis membuat judul yaitu Senyap ke Arah Kemajuan Perkembangan Pondok Pesantren An-Nawawi Merjan Purworejo tahun 1982 sampai 2010. Kemudian dalam rumusan masalah yang pertama, penulis ingin mengetahui bagaimana latar belakang berdirinya pondok pesantren An-Nawawi Merjan Purworejo. Kemudian yang kedua, aspek perkembangan apa saja yang berkembang di pondok pesantren An-Nawawi Merjan Purworejo. Kemudian yang ketiga, kontribusi apa yang diberikan pondok pesantren An-Nawawi Merjan Purworejo khususnya terhadap masyarakat sekitar. Kemudian dalam ruang lingkup penelitian, penulis membagi menjadi dua, yaitu secara temporal dan secara spasial. Secara temporal, penelitian ini dimulai sejak tahun 1982 sampai tahun 2010. Kenapa mengambil rentan tahun itu?
karena tahun 1982 yaitu sebagai awal batas penelitian. Karena tahun tersebut merupakan tonggak awal kepemimpinan dari Kiai Ahmad Kalwani, yaitu anak dari Kiai Nawawi bin Siddiq sebagai pengasuh Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan Purworejo. Sedangkan tahun 2010 merupakan sebagai batas akhir dari penelitian ini. Secara spasial, penelitian secara spasial yaitu Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan yang mana terletak di sebuah padukuhan yang masuk dalam wilayah desa Gintungan, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo. Kemudian dalam tujuan dan manfaat penelitian, penulis memiliki tujuan dari penelitian dan penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis masalah yang berkaitan dengan perkembangan pondok pesantren. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan pondok pesantren An-Nawawi Berjan Purworejo itu sendiri. Untuk mengetahui perkembangan pondok pesantren An-Nawawi, yang mana pondok pesantren An-Nawawi adalah sebuah lembaga pendidikan Islam yang didirikan oleh Syekh Syarkashi, kemudian berafiliasi ke Nahdlatul Ulama atau NU yang mengikuti paham Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian manfaat dari penelitian dan penulisan ini adalah untuk menambah wawasan mengenai perkembangan pondok pesantren, khususnya pesantren An-Nawawi Berjan Purworejo. Kemudian memberikan pencerahan terhadap pembaca bahwasanya perjuangan pondok pesantren memang memiliki sejarah yang sangat penting dan dalam menjadi lembaga pendidikan yang terfokus dalam menempuh atau mempelajari agama Islam secara mendalam. Kemudian dalam tinjauan pustaka, penulis menuliskan diantaranya yaitu empat landasan sebagai tinjauan pustaka. Diantaranya yang pertama dari buku terlebih dahulu. Dari buku, penulis mengambil buku yang berjudul Rekonstruksi Pesantren Masa Depan dari Tradisional Modern hingga Postmodern, yang ditulis oleh Rohadi Abdul Fattah, M. Tata Taufik, dan Abdul Mukti Bisri. Buku ini diterbitkan oleh Listafariska Putra pada tahun 2008 di Jakarta. Kemudian yang kedua, buku mengenai atau yang berjudul Manajemen Pembangunan Pondok Pesantren yang ditulis oleh Muyapi. Buku ini diterbitkan oleh Media Nusantara di Jakarta tahun 2008 juga sama. Kemudian yang ketiga sama buku juga yang berjudul Peningkatan Mutu Terpadu Pesantren dan Madrasah Diniyah, yang ditulis oleh Amin Haidari dan Isom El Zaha. Buku ini diterbitkan oleh Diva Pustaka di Jakarta juga pada tahun 2008 juga. Yang dapat saya jelaskan dari ketiga buku ini belum membahas
saya ulangi, saya dalam yang saya tangkap dari penjelasan dari ketiga buku ini, buku ini sama-sama membahas mengenai sebuah pondok pesantren secara umum, baik mengenai pendidikan, ekonomi, sosial, ataupun kebudayaan yang melekat dalam sebuah pondok pesantren secara umum. Akan tetapi buku ini memberikan suatu dorongan bagi penulis untuk lebih mendalami sebuah pondok pesantren, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi seorang penulis dalam menuliskan suatu perkembangan pondok pesantren sendiri. Kemudian yang keempat, saya mengambil dari tulisan skripsi tentang pondok pesantren An-Nawawi yang dilakukan oleh Mariatun dari Fakultas Adab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2007 dalam bentuk skripsi dengan judul Pondok Pesantren An-Nawawi Merjan, Gintungan Gebang Purworejo 1996 sampai 2006. Di sini penulis tertarik terhadap sebuah perkembangan suatu pondok pesantren An-Nawawi Merjan dari salah satu dari tulisan skripsi dari Mbak Mariatun ini. Kenapa tertarik? Karena pondok pesantren Merjan sendiri ini suatu pondok yang bisa atau masih melestarikan tradisinya. Dalam arti tradisi pesantren An-Nawawi Merjan sendiri. Penulis menjatuhkan bisa diartikan bahwa menjatuhkan pandangan atau pikirannya terhadap pondok pesantren yang mana timbul dari tulisan skripsi dari Mbak Mariatun ini. Akan tetapi tulisan dari Mbak Mariatun sendiri juga membahas mengenai perkembangan pondok pesantren, tetapi dalam tulisan Mbak Mariatun sendiri lebih lebih banyak sekali pembahasan mengenai pondok pesantren An-Nawawi Merjan Purworejo. Dalam arti banyak itu dalam aspek subbabnya lebih banyak dalam membahasnya. Kemudian
saya juga mengambil mengenai perkembangan juga, akan tetapi saya lebih memfokuskan secara spesifik terhadap suatu perkembangannya, lebih ke arah mengetahui perkembangan pendidikan, ekonomi sosial, dan perkembangan mengenai sosial kemasyarakatan di Pondok Pesantren Berjan Purworejo ini. Kemudian juga membahas mengenai bagaimana peran pondok pesantren dari An-Nawawi Berjan Purworejo ini terhadap masyarakat sekitar. Itu yang menjadi tujuan atau pusat dari penulisan saya pada mata kuliah seminar sejarah. Kemudian dalam kerangka konseptual, yaitu menjelaskan mengenai pesantren adalah merupakan bapak dari pendidikan Islam di Indonesia, yang khususnya mengarah dalam menjalankan pendidikan Islam di Indonesia. Sesungguhnya pesantren dilahirkan atas kesadaran kewajiban dakwah Islamiyah, yakni menyebarkan dan mengembangkan ajaran Islam sekaligus mencetak kader-kader ulama atau dai. Salah satu perkembangan yang nampak dalam dunia pesantren yang selalu menjaga tradisi lamanya dan selalu menjunjung tinggi adab dalam menuntut ilmu, yaitu dalam perkembangan pondok pesantren An-Nawawi Berjan Purworejo. Kemudian Al-Maghfurlah Kiai Nawawi pantas disebut sebagai tokoh utama di balik terjadinya perkembangan pondok pesantren An-Nawawi itu sendiri, yang kemudian diperjuangkan dan dilanjutkan oleh putranya, yaitu Kiai Haji Ahmad Khalwani, yang mana di bawah tangan dinginnya sekarang pondok pesantren An-Nawawi mengalami kemajuan yang pesat, baik dalam lembaga pendidikan dalam pondoknya sendiri, torekhotnya atau tarekatnya, ataupun lembaga yang bergerak pada bidang ekonomi sosial dan kemasyarakatan. Kemudian dalam metode penelitian, dalam penulisan ini penulis mengambil dari sebuah buku dari Pak Kunto Wijoyo. Di dalam buku tersebut dijelaskan bahwa dalam melaksanakan penelitian sejarah terdapat 5 tahapan yang harus dilakukan oleh peneliti, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemilihan topik. Yang kedua, heuristik. Yang ketiga, verifikasi. Yang keempat, interpretasi. Yang kelima, historiografi. Kita kembali ke yang pertama, pemilihan topik. Pemilihan topik merupakan tahapan awal dalam menuliskan sebuah penulisan sejarah dan harus mengandung unsur 5W 1H. Yang kedua, heuristik, yaitu tahapan kedua untuk mencari bahan tulisan atau sumber-sumber sejarah, baik
berupa sumber primer atau sekunder. Kemudian yang ketiga, verifikasi merupakan tahapan ketiga untuk mengkritik sumber-sumber yang sudah didapat oleh peneliti, yang terdiri dari dua macam kritik, yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Kemudian yang keempat yaitu tahapan interpretasi, yaitu berfungsi untuk menafsirkan fakta-fakta sejarah yang sudah didapatkan. Kemudian yang kelima terakhir, historiografi, itu tahapan terakhir untuk menuliskan peristiwa sejarah dari sumber-sumber yang sudah diperoleh sang peneliti. Kemudian sistematika penulisan. Di sini penulis menuliskan sistematika penulisan yang terdiri dari bab 1 sampai bab 5. Bab 1 merupakan bagian pendahuluan yang akan menjelaskan mulai dari latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konsep, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan yang terakhir sistematika penulisan serta daftar pustaka. Kemudian yang kedua yaitu bab 2 merupakan bagian pembahasan yang akan menguraikan sejarah berdirinya pondok pesantren, baik itu letak, secara geografi pondok pesantren, periode kepemimpinan, metode pendidikan dan pengajaran pondok pesantren, serta perkembangan pondok pesantren An-Nawawi Merjan Purworejo sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu bab 3 itu menjelaskan mengenai aspek perkembangan yang berkembang di pondok pesantren, baik dalam pendidikan, ekonomi, sosial ataupun kebudayaan. Yang keempat yaitu bab 4 kemudian merupakan bagian yang menjelaskan mengenai kontribusi pondok pesantren An-Nawawi sendiri terhadap masyarakat sekitar di pondok pesantren An-Nawawi. Kemudian yang terakhir yaitu bab 5 merupakan bagian penutup yang akan memaparkan kesimpulan terhadap apa yang sudah tertuang dalam bab-bab sebelumnya. Kemudian yang terakhir yaitu daftar pustaka. Di sini penulis mengambil sumber dari buku, diantaranya terdiri dari 9 buku, yang mana 7 buku membahas mengenai pondok pesantren dan 2 buku merupakan pembahas mengenai metode dan mengenai metode penelitian dalam penulisan ini. Sekian penjelasan dari saya dalam mata kuliah seminar sejarah ini. Apabila ada kekurangan dan salah dalam penjelasan saya minta maaf atas kesalahan ataupun kekurangan yang terjadi dalam penulisan atau karya saya kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.